Ini untuk layar di semua varian Eco ini sudah lumayan oke, sudah bagus ya, dan sudah menggunakan teknologi in-cell. Apa sih perbedaannya di 3 seri Orca entry level ini? Jadi ada Orca Eco Lite ya, ada Eco Lite Plus, ada juga Eco Auto ya. Jadi banyak banget di seri Eco ya. Halo guys, kembali ke Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris di mobil kamu. Buat kalian yang pengen upgrade head unit, tapi budget di kantong nggak nyampe 2 juta, ini adalah pilihannya. Sekarang mau nge-review Orca seri entry level. Jadi banyak banget nih yang nanya ke kita, apa sih perbedaannya Orca entry level ini? Ada banyak banget pilihannya. Supaya nggak makin bingung, kita akan kupas tuntas di video ini. Kita akan ngebahas Orca Eco Series. Oke guys, jadi sebelumnya kita bahas dulu ya, apa aja sih kesamaan dari sama-sama varian Eco ini. Jadi per video ini dibuat, sekarang ini adalah November 2025. Penting untuk teman-teman ketahui bahwa produk cycle-nya dari Orca ini lumayan cepat ya. Jadi setiap 3-6 bulan tuh kadang dia ada batch baru lagi. Kalau nanti teman-teman nonton di video ini 3 bulan atau 6 bulan kemudian, mungkin bisa ada perbedaan. Nah, cuman kita bahas per saat ini di November 2025. Ya, Orca ini yang udah varian terbarunya, dia sudah ada fitur layarnya sudah in-cell screen ya. Dia sudah layar lapisannya ini sudah premium banget, sudah lebih tipis dan juga kontras warnanya lebih bagus ya di layar in-cell ini. Jadi warna gelapnya itu lebih gelap dan saat terkena matahari dia tuh warnanya lebih cerah dan tidak glare ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini dia sudah ada in-cell screen ya. Tampilannya lebih premium seperti smartphone yang flagship ya. Dilihat dari berbagai sudut pun juga masih enak di mata dan juga saat kita kena cahaya matahari, pantulan cahaya matahari tidak membuat layar ini menjadi redup ya. Itu kelebihannya dari layar in-cell screen. Dan yang kedua, sekarang kesamaannya yang di varian terbaru ini dia sudah tidak ada lagi tombol fisik untuk volume power ya. Jadi semua ini sudah digital ya. Jadi sudah kita bisa langsung slide seperti ini untuk teman-teman mau mematikan layarnya atau mau naikkan volume, dia sudah assistive touch ya seperti ini ya. Jadi dia sudah tidak ada lagi tombol di sisi layar ya. Jadi sudah full glass dan ini layar in-cell screen dan resolusinya sudah 1K HD QLED. Ya, jadi kesamaannya di semua seri Eco ini dia sudah QLED dan sudah menggunakan resolusi layar 1280x720 atau 1K HD. Untuk price range-nya buat teman-teman punya gambaran ya. Jadi levelnya itu seperti ini ya. Jadi yang di kasta terendah itu ada di Eco Lite. Di pasaran dia sekitar 1 jutaan ya. RAM-nya yang paling kecil ya, 2/32. Kemudian di atasnya itu ada Eco Lite Plus. Dia selisihnya sih kalau saya lihat di marketplace kurang lebih sekitar 200-300 ribuan ya. Jadi 1.250 kurang lebih ya untuk yang Eco Lite Plus. Dan dia ada ukuran, semuanya ini ada ukuran 9 dan 10 inch ya. Jadi biasanya selisihnya itu 100 ribu ya, antara 9 sama 10 inch. Eco Auto ya, ini yang varian tertingginya dari yang entry levelnya ini dia di kisaran harga 1.750 kurang lebih ya. Jadi ini teman-teman bisa punya gambaran perbedaannya di harganya. Jadi untuk yang termurah kita bahas dulu ya, Eco Lite. Jadi Eco Lite ini dia kemasan barunya seperti ini ya, teman-teman. Dia sudah menggunakan gift box yang baru ya, seperti ini, dan juga UI-nya yang terbaru seperti ini. Menggunakan RAM 2 GB dan juga speknya tuh ROM-nya 32 GB secara hardware. UI-nya dia juga cukup baru ya, fresh, sangat unik, dan dia sudah untuk kita mau nampilkan layarnya cukup seperti ini ya. Bisa keluar touchscreen-nya, assistive touch-nya untuk mengoperasikan layar. Dan juga kemudian ini di sini kita bisa lihat ada widgetnya, ada layarnya, dan juga di sini kita bahas dulu speknya. Kita lihat di DevCheck ya. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat dia sudah RAM 2 plus 32 dan juga dia sudah Android 11 ya untuk Android OS-nya, dan secara hardware-nya dia menggunakan ROG chip. Juga dia sudah 1280x720 layarnya dengan refresh rate 60 Hz. Jadi dia untuk refresh rate-nya 60 Hz ini juga sudah cukup tinggi ya untuk di
layar head unit Android. Jadi saat kita slide ke kiri ke kanan dia cukup smooth ya. Jadi dia untuk kita mengoperasikan tidak terasa lag ya di refresh rate 60 Hz. Di sini dia sudah terlengkapi dengan fitur multimedia ya, radio, Bluetooth dan media player semuanya sudah ada. Bisa membaca video format MP4, MKV, 3GP dan juga semua file format musik juga sudah bisa dibaca. Dan di sini perbedaannya guys ya. Jadi untuk yang di seri Ecolite ini, fitur equalizer-nya dia cuma ada 15 bands ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Dan untuk fitur konektivitasnya dia juga sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto ya untuk konektivitas. Jadi untuk teman-teman mau konektivitas dengan smartphone dia sudah bisa. Dan ini Android OS 11. Udah bisa cukup untuk buka aplikasi streaming YouTube ya, Spotify, Netflix dan lain-lain. Pelengkapan di Ecolite ini dia sudah mendapatkan kabel power, tapi kabel powernya ini dia soket harnessnya ini dia bukan plug and play untuk mobil tertentu, jadi dia cuman kabel potong aja, teman-teman bisa sambungin lagi dan atau bisa ganti ke soket plug and play yang lain. Dan juga di dalamnya sudah mendapatkan 2 USB port dan juga sudah ada pre-out untuk RCA untuk audio dan juga sudah ada pre-out untuk kamera mundur ya. Dan untuk fiturnya di Ecolite ini dia hanya support kamera biasa yang NTSC dan kamera yang udah format AHD. Dan dia belum ada fitur untuk built-in kamera 360 ya. Jadi teman-teman untuk head unit ini dicatat kalau ini nggak bisa dipasang ke kamera 360 yang untuk built-in Android ya. Cuma support di kamera. Dan dia juga belum ada fitur pre-out untuk video back belakang untuk rear seat entertainment. Teman-teman perlu menambah dongle lagi untuk supaya bisa menghubungkan head unit ini dengan layar rear seat monitor seperti roof monitor atau headrest. Kita sekarang membahas softwarenya ya. Jadi tampilan UI-nya seperti ini untuk radionya ya. Tampilan menunya seperti ini dan juga dia sudah ada tuner untuk radio, kita bisa pilih. Ya, dan juga dia musik playernya sudah ada di sini. Ini untuk BT musik dan ini untuk aplikasi musiknya. Oke guys, jadi kita mau lihat nih gimana caranya untuk pengaturan settingnya. Karena nggak ada card setting, dia masuknya di setting. Kemudian kalau teman-teman mau membuat ubah di factory settingnya, bisa klik factory mode. Nah, habis klik factory mode, masukkan passwordnya 8888 untuk yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya untuk misalnya ada settingan CAN bus decoder, di sini ada pilihannya. Dan semua brand manufacturer ya, mobilnya modelnya apa, teman-teman bisa pilih dan klik nanti yang sesuai. Kemudian ya di sini juga ada menu settingan untuk kamera, LCD display, setting radio dan juga sound setting ya untuk output power gain-nya ini bisa disetel lagi sama mic gain ya. Oke guys, berikutnya yang kedua kita akan ngebahas Ecolite Plus. Jadi secara hardware ya, dia sudah Ecolite Plus ini dia menggunakan spesifikasi RAM 4GB dan juga ROM 64GB. Dia sudah quad core ya. Core-nya 4, 1,8 GHz. Sistemnya ini menggunakan all-winner. Layar LCD-nya sudah 1280x720 untuk HD. Dan untuk sistemnya Android OS-nya juga Android 11. Dan untuk layarnya ya, perbedaannya mungkin tidak ada ya dengan Ecolite. Jadi Ecolite Plus sama Ecolite ini bentuk layarnya sama, ada yang 950 inch. Mic-nya sama reset button-nya sama-sama di kanan. Kalau teman-teman notice ya, mungkin perbedaan di sini ya. Dia untuk menu layar assistive touch-nya ini, ya kalau yang Ecolite dia layarnya home-nya di atas sama ada power button ya. Kalau ini urutannya yang beda sih, tapi kurang lebih sama. Jadi di sini ada menu back untuk power dan juga volume up, down dan home. Bisa di slide di samping atau di bawah ya seperti ini ya. Untuk assistive touch-nya. Nah, ini menu home screen-nya sedikit berbeda ya. Dia layar untuk speedometer lebih kecil di sisi kiri dan di sini ada widget untuk tanggal, ada aplikasi yang bisa kita custom juga ini di depan, media player. Nah, di sini juga ada tambahan widget aplikasi lagi nih di bottom layar ya. Ini ada beberapa tombol yang bisa dipencet seperti aplikasi Maps, phone, radio, musik, dan video. Dan setting. Setting audionya ya, aplikasi DSP dia sudah menggunakan 31 bands equalizer ya guys ya. Jadi
teman-teman yang mungkin mau membuat settingan yang lebih banyak, di Orca Equalight Plus ini lebih banyak fiturnya, sudah 31 bands equalizernya, dan juga udah ada preset untuk teman-teman pilih EQ-nya. Ya, ada klasik, standar, pop, rock, jazz, dan lain-lain. Dan di sini juga ada fitur fader balance ya. Jadi sama dengan di Equalight. Dan ini juga udah ada pilihan untuk tambahan menu untuk naikin gain subwoofer. Kalau teman-teman pasang RCA subwoofernya di pre-out dari Orcanya. Oke guys, kurang lebih dari menunya kita sudah ada konektivitas CarPlay Android Auto juga, dan juga sudah wireless ya CarPlay Android Auto-nya. Bisa mirroring, dan juga dia sudah ada banyak fitur-fitur radio, media player, semuanya sudah dilengkapi standar ya untuk Android. Kelengkapannya dia juga sama dengan Equalight, sudah ada 2 port USB, pre-out RCA untuk audio, untuk kamera mundur, dan port, dan juga untuk power harness-nya juga masih yang berupa kabel potongan ya. Jadi udah ada labelnya dan teman-teman bisa langsung sambung atau mau ganti ke soket plug and play sesuai mobilnya. Oke, jadi untuk Orca Equalight Plus ini juga sama di kelengkapannya, dia tidak ada video out untuk kamera untuk rear seat entertainment. Jadi teman-teman perlu menambahkan dongle untuk supaya bisa menghubungkan head unit dengan rear seat. Menunya ya seperti ini, dan dia juga kameranya cuma support yang AHD atau yang kamera biasa, belum support untuk kamera 360 untuk di Equalight Plus. Dan kalau teman-teman mau ubah settingannya, dia ada di sini menu car setting di sini, dan ya di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman ubah. Ya, ada pilihan untuk navigation, general setting, untuk settingan-settingan umum yang ada di sini. Dan untuk masuk ke menunya factory setting ya, untuk misalnya mau mengubah canvas decoder atau mau mengubah setelan lainnya, passwordnya 1979 ya. Dan di sini teman-teman bisa langsung masuk ke menu factory setting untuk membuat pengaturan lain-lain. Ya, jadi untuk canvas decoder bisa pilih di can typeset, dan ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan mobil kalian. Oke guys, jadi untuk Equalight Plus ini perbedaannya juga dia di heatsink belakangnya dia sudah ada output untuk optikal ya. Jadi buat teman-teman yang expert audio dan pengen pakai optikal bisa di Equalight Plus ini. Untuk Equalight dia belum ada untuk output untuk optikal. Dan ini sekarang terakhir ya, kita akan bahas yang Eco Auto. Jadi Eco Auto ini dia abangnya ya dari tiga bersaudara Eco ini ya. Jadi dia yang seri paling tertingginya di Eco series ya line up-nya. Nah, jadi langsung kita notice ya perbedaannya ya. Di Eco Auto ini dia di layarnya ini dia ada menu NFC ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kartu saldo ya dan pengen langsung cek, kelebihannya di Eco Auto ini dia sudah ada menunya untuk NFC ya. Jadi kita bisa langsung tap dan langsung kelihatan berapa saldo e-money kita atau flash kita. Oke. Dan di sini ya kita akan bahas untuk spesifikasinya. Menu tampilan home UI-nya kurang lebih seperti ini untuk di Eco Auto. Ya, layarnya juga udah 1K Incel HD, dan kita langsung cek aja spesifikasinya. Yang Eco Auto ini dia kita lihat nih core-nya ada 8, berarti ini octa-core ya. Jadi Eco Auto ini sudah octa-core. Untuk CPU-nya dia juga RAM-nya tuh 4 plus 64, dan di layarnya 1280x720, refresh rate juga sama 60 Hz, RAM-nya 4 GB, dan juga untuk ROM-nya 64 GB untuk hardware. Sistemnya kita langsung cek aja, dia menggunakan sistem Allwinner T527 ya, dan kemudian di sini Android 13 Tiramisu ya. Jadi Android OS-nya paling tinggi untuk Eco Auto. Mempunyai output HDMI juga untuk teman-teman, dan juga udah ada optical out ya. Jadi di heatsink belakangnya seperti kita teman bisa lihat ini udah ada. Dan tampilannya kurang lebih gini ya, sama layarnya, home UI-nya dia lebih futuristik dikit ya, stylenya honeycomb, logo-logonya, dan juga di sini kita bisa lihat langsung settingan audionya DSP ya. Nah, ini lebih lengkap. Untuk di Eco Auto ini dia sudah ada equalizer 31 bands. Kemudian ada preset audionya juga untuk standar, pop, rock, jazz. Dan di sini juga udah ada menu fader balance ya untuk zona suara yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan settingannya. Dan juga sudah ada gain dan phase
control ya. Jadi teman-teman bisa mengubah gain dan fase dari masing-masing. Dan ini juga pre-out-nya udah 5.1 ya. Kalau yang sebelumnya mungkin cuma 4.0, ini udah 5.1 untuk di Eco Auto. Jadi ada front, rear, center, dan sub. Nah ini ada menu crossover ya. Jadi untuk setting titik potong dari masing-masing frekuensi, high pass, low pass. Untuk front, rear, dan center sub juga sudah ada. Ada fitur time alignment ya. Untuk time delay dari masing-masing speaker juga ada. Jadi teman-teman bisa ubah di sini. Jadi untuk secara keseluruhan dibandingkan Ecolite dan Ecolite Plus, pastinya Eco Auto ini lebih canggih ya dari segi fitur, dan juga softwarenya lebih unggul dari segi setting audio, hardware, software dia yang paling atas. Untuk mengeluarkan menu touchscreen-nya dia ada di slide seperti ini. Jadi dia nggak ada tombol fisik untuk power button, volume up down, home, back. Jadi Eco Auto ini sudah support untuk kamera 360 untuk teman-teman yang ingin langsung memasang dengan menggunakan kamera 360 Orca seperti ini yang QW66688 itu bisa langsung support ya untuk di Eco Auto ini. Dan Eco Auto ini juga tentunya support juga untuk kamera mundur. Misalnya kita cuma mau kamera mundur juga bisa. Yang pastinya dia sudah ada fitur untuk 360 panoramik. Jadi nggak perlu lagi ribet, bisa langsung pasang dengan kamera 360 Orca. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke settingannya, dia ada di sini ya, di car setting. Untuk masuk ke factory settingnya, ya di sini juga ada settingan umum, ya di sini, ya general setting, settingan umumnya. Dan untuk settingan yang factory, dia ada di factory setting. Ya, dan factory settingnya ini passwordnya 1981 ya. Dan teman-teman bisa langsung masuk ke menunya untuk mengubah settingan-settingan. Misalnya untuk CAN bus setting ada di sini. Oke guys, jadi untuk final verdictnya, untuk teman-teman yang punya budget paling minim dan pengen upgrade harian, kita rekomen Ecolite karena dia sudah cukup banget fitur-fiturnya. Ya, sudah layar 1K in-cell dan juga sudah RAM 2GB 32. Walaupun memang dia belum support beberapa fitur ya, seperti tidak ada NFC, tapi untuk teman-teman yang punya budget 1 jutaan aja, ini rekomen banget. Nah, tapi buat teman-teman yang ingin menambah sedikit kapasitas dari penyimpanannya dan juga speednya yang lebih bagus, ya teman-teman bisa langsung ke Ecolite Plus ya, karena dia udah RAM-nya 4GB dan 64GB. Walaupun bedanya sedikit selisih 200-300 ribu, tapi dia lebih secara spesifikasi lebih tinggi dan juga pastinya lebih fitur audionya juga lebih banyak dan lebih lengkap daripada Ecolite. Nah, tapi buat teman-teman yang mau support ke kamera 360 dan juga perlu fungsionalitas seperti NFC reader untuk cek saldo, kita rekomen yang Eco Auto ya, karena dia sudah ada NFC reader dan juga sudah support kamera 360, dan juga untuk di entry level dia paling oke karena sudah OS-nya Android 13. Setiap Eco series ini guys memang tidak tumpang tindih ya, tapi memang didesain untuk menjawab beberapa kebutuhan dari setiap pengguna ya yang membutuhkan fungsionalitas atau affordability yang paling oke. Oke guys, kurang lebih itulah tadi ya review dan unboxing di Orca Eco series ya yang sudah kita bahas di per November 2025 ya. Yang seperti itu udah di video ya, teman-teman juga kita udah kasih lihat sedikit tadi cuplikan pemasangannya di mobil ya. Jadi teman-teman punya gambaran seperti apa saat terpasang. Pastikan pemasangannya kalian dipasang di installer yang mempunyai skill dan pengetahuan yang baik supaya terpasang dengan bagus di mobil kalian. Seperti frame-nya yang pas dan juga compatibility socket plug and play dan juga CAN bus decoder yang sesuai dengan mobil kalian. Untuk teman-teman yang pengen install di mobil kalian, Maestro Audio juga bisa membantu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kalian. Teman-teman bisa langsung hubungi ke hotline kami yang ada di bawah ini untuk info produk dan juga pemasangan di workshop kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga telah men-like video ini dan juga subscribe ke channel kami. Share video ini jika bermanfaat dan juga komentar jika ada pertanyaan. Teman-teman juga bisa mengunjungi sosial media kami di Instagram @maestroaudio untuk informasi lebih lengkap. Oke, sekian video review kami. Thank you guys for watching. See you in our next video.